Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen untuk kelas hari ini. Hadir semuanya? Hadir. Hadir semuanya ya? Hadir. Hadir. Kemarin Rizky kemana? Nggak berangkat Rizky? Kemana? Sakit, Pak. Sakit. Sehat alhamdulillah sekarang? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sakit apa Rizky kemarin? Panas, Pak. Panas ya. Ini ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini nak ya, tolong dijaga kesehatannya. Karena apa? Di masa pandemi ini, di masa sekarang ini banyak sekali penyakit. Karena apa? Apalagi sekarang kita sudah mau mendekati semesteran, ya? Ya. Atau semester yang pertama ini atau ujian semester ini. Karena itu saya harapkan untuk kelas ini ya, jaga kesehatannya supaya sehat selalu, bisa sampai kita selesai menyelesaikan semester. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang infak, ya, tentang infak. Namun sebelum kita memasuki pelajaran hari ini tentang infak, kita akan merefresh lagi pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa lah? Zakat fitrah. Jangan zakat fitri ya. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Masih ingat? Zakat itu ada berapa sih? Zakat itu ada berapa sih? Anjun ada berapa, Jun? Aduh, gak ingat ya, zakat ada berapa ya? Hah? Zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, tapi yang kemarin kita pelajari bukan zakat mal, tapi yang kita pelajari kemarin yaitu adalah zakat fitrah. Masih ingat zakat fitrah itu sama saja dengan zakat apa? Iya, kapan belajar di rumah ya? Zakat jiwa. Zakat fitrah itu sama juga atau nama lainnya itu zakat jiwa. Mengapa kok dikatakan zakat jiwa? Karena zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa. Ya, jiwa itu badan, hati, ya, raga kita, ruh kita, jiwa kita. Karena itu zakat itu fitrah itu adalah dikatakan zakat jiwa adalah untuk membersihkan jiwa kita, badan kita, tubuh kita. Nah, kapan pelaksanaannya zakat fitrah? Masih ingat? Ya. Pelaksanaannya itu adalah pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan itu pelaksanaan zakat fitrah. Nah, pada bulan Ramadan itu ada dikatakan waktu-waktu, yaitu ada waktu yang haram, ada waktu mubah, ada waktu afdhal, ada waktu wajib, ada waktu sunnah. Itu waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, setelah membayar zakat fitrah, zakat itu diberikan ke berapa asnaf? Diberikan kepada berapa asnaf zakat itu? 8. Kalau bisa langsung jawab. Berapa? 8. Pinter. 8 ya. Yang pertama apa, Fatan? Fakir. Rizky? Yang kedua miskin, Pak. Miskin. Yang ketiga apa Rizky? Amil. Ya. Leha? Musafir. Musafir.
Musafir. Itu ya. Terus apa lagi? Lanjut. Sabila. Apa lagi? Mu'alaf. Terus? Gharim. Terus? Buddha. Terus? Nah, Buddha itu ada 8 yaitu fakir, miskin, amir, musafir, sabilah, mu'alaf, gharim, Buddha. Ada 8 yaitu 8 asma orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, sampai sini ya. Itu pelajaran kemarin. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang infak. Tentang infak. Mungkin siapa tahu? Ada yang tahu apa itu infak? Sebelum Pak Guru melanjutkan pelajarannya. Ayo. Siapa yang tahu tentang infak? Ya, pelajaran hari ini kita akan belajar yang namanya infak. Infak. Ya, infak. Tadi ada yang menjawab, yaitu adalah menjajakan atau menafkahkan ya, membelanjakan atau menafkahkan itu infak. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang infak, nah, perlu kalian ketahui anak-anak ya, mengapa kalian disuruh kita akan belajar tentang infak. Nah, dalam di sini kamu dalam pelajaran infak ini kamu harus kalian capai itu yang pertama adalah apa nak? Nah ini ya, yang harus kalian capai itu adalah satu, memiliki kesadaran infak sebagai perintah Allah. Itu pelajaran tentang infak yang harus kalian harus kalian capai, yaitu adalah memiliki kesadaran infak sebagai perintah Allah. Bahwasanya infak ini adalah bukan perintah manusia, bukan perintah orang tua kita, bukan perintah saudara kita, tapi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kompetensi capaian yang harus kalian capai. Yang kedua yaitu adalah meyakini kebenaran infak sebagai manifestasi rasa iman. Nah, bahwasanya infak itu adalah wujud dari rasa iman kita, percaya kita bahwasanya kalau infak itu nanti kita akan dapatkan manfaatnya. Nah, itu yang kedua. Terus pencapaian yang ketiga yaitu melaksanakan tugas individu dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terus pencapaian yang selanjutnya adalah mendeskripsikan pengertian tadi. Nanti akan kalian harus mengetahui pengertian pengertian dari pengertian dari infak. Terus dasar itu dasar itu ya Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah infak. Terus yaitu adalah hukum infak. Hukum infak itu apa? Nanti kalian harus tahu itu. Pertama adalah yaitu adalah mendiskusikan pengertian infak. Terus dasar hukum infak. Terus yang selanjutnya tata cara infak. Nih, kalian harus tahu tata cara harus berinfak. Cara infak itu kan nanti di situ ada dipelajari. Infak itu ada syaratnya, ya. Terus bagaimana orang-orang yang harus dikasih infak. Terus dulu mana orang tua, adik atau saudara atau anak miskin, orang miskin, anak yatim itu bulan mana infaknya? Kalian harus tahu. Itu sampai yang harus kalian tahu. Harus kalian kuasai dalam pelajaran infak ini. Terus yang selanjutnya yaitu adalah mensimulasikan ketentuan infak dengan benar. Ini pencapaian yang harus kalian tahu mensimulasikan. Nanti mensimulasikan kayak simulasi itu kayak pernah lihat televisi? Simulasi banjir kan ada kan ya? Simulasi bencana.
Katakan ya. Nah, berarti kan simulasi itu mempraktekkan nanti bagaimana cara berinfak. Yang selanjutnya itu mempraktekkan ketentuan infak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau simulasi itu adalah apa itu? Jenis simulasi itu ya apa? Percobaan ya. Bagaimana caranya? Kalau mempraktekkan, berarti kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara yang terakhir yaitu kalian harus apa? Setelah mempelajari infak ini, kalian harus bisa mempraktekkan nanti pelajaran infak ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi yang harus kalian capai. Itu ya. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu adalah Bapak jelaskan tentang pertama, langsung aja kita akan belajar tentang pengertian infak ya, pengertian infak. Nah, pengertian infak ya itu ada dua ya, ada dua macam. Pengertian infak itu ada dua macam. Ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, ini menurut tadi ada yang mengatakan bahwasanya infak itu membelanjakan atau menafkahkan. Ini menurut bahasa. Sekarang menurut istilah. Menurut istilah apa? Eva? Menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Infak menurut istilah yaitu adalah membelanjakan sebagian harta atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Itu adalah infak menurut istilah adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berarti infak itu apa? Menafkahkan ya, harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang membelanjakan. Ini duit. Nah, itu kalau harus diridhoi, kalau nggak diridhoi berarti bukan dikatakan infak. Contohnya seperti ini. Jangan diridhoi gimana Pak? Contohnya seperti ini. Pengumuman masjid kita, masjid Al-Taqwa mendapatkan infak dari muka rezeki sebesar Rp1.000. Seperti itu. Nah, itu kan apa? Infaknya apa? Nah, pokoknya niatnya apa? Niatnya untuk apa? Untuk bukan karena ridho Allah. Umpama contohnya seperti ini. Pokoknya ada di desa kita umpamanya ada namanya Fatah. Jadi orang ini jadi kaya. Dia itu apa? Mengundang orang-orang miskin, terus anak-anak yatim, tapi juga mengundang apa? Media, tahu media? Wartawan, biar diliput televisi, biar viral. Nah, seperti itu. Nah, berarti nggak diridhai apa? Dia niatnya karena untuk viral, untuk riak. Nah, berarti dia apa? Tidak apa? Walaupun dia dikatakan membelanjakan untuk kepentingan tak umum, tapi kalau dia yang untuk tidak mencari ridho Allah, untuk riak, berarti dia apa? Tidak dikatakan infak. Dikatakan infak, tapi tidak akan mendapatkan pahala. Itu pengertian infak menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang yang kedua adalah dasar atau dalil infak. Nah, dalil atau dasar infak itu yaitu adalah surah Al-Imran ayat 92. Nih. Sekarang
yaitu adalah apa? Al-Quran. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 92. Ini dasar Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 92. Ini apa? Dasar untuk apa? Kita disuruh apa? Berinfak. Itu ya, anak ya. Nah, perintah agama Islam itu, agama Islam kita itu apa? Setiap apa yang diperintahkan itu ada dasarnya. Yang ada dasarnya. Enggak semena-mena aku perintahkan aja ini. Enggak, harus ada dasar. Kalau enggak ada dasarnya nanti ya kita dikatakan perintah. Nah, nih dasar perintah itu apa? Surah Al-Imran ayat 92. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya apa? Kamu tidak akan memulai kebajikan atau kebaikan sebelum kamu menimpakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Tuh, bahasa Korea nih. Langkanan birokatatum itu, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai, harta yang paling kamu cintai. Coba, apa yang kamu cintai? Sudah pernah kamu infakkan? Sudah? Benar? Coba saya mau tanya, Pak, yang kamu cintai apa tak di rumah Pak? Saya memberikan boneka kepada teman. Benar? 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 Bonekanya. Kamu kan tadi kan dasarnya apa? Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu tuh menginfakkan apa yang kamu cintai. Kamu punya bajunya paling bagus? Punya? Sama dia tanya, kamu udah kalau ngasih itu baju sing wis ora kanggo, sing wis ora muat, apa sing api? Tidak muat. Berarti kalau tidak muat, berarti yang kamu yang dikasihkan tidak muat, berarti itu kamu itu menginfakkan, memberikan atau apa? Memberikan atau menginfakkan apa? Harta yang tidak kamu cintai. Tidak cintai. Benar enggak? Berarti kalau kamu itu ngasih kok harta yang belum kamu cintai, berarti kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Salahnya apa tadi? Lantaman gitu. Kamu akan mendapatkan kebaikan apabila kamu itu apa? Mendapat pahala sebelum apa? Kalau kamu itu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Paling kamu senangi, baju yang kamu senangi. Duit senang enggak? Senang. Berarti kalau kita menginfakkan duit itu harta yang paling kita senangi, Pak. Dikatakan berarti kita masuk kepada apa? Orang yang menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berarti kita masuk akan mendapatkan kebaikan. Itu ya. Itu dasar apa? Dasar infak. Selanjutnya yaitu adalah ketentuan infak. Hukum infak. Hukum memberikan infak. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita memberikan kepada orang sesuatu baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang untuk mengetahui lebih jelas hukum infak. Nah ini infak, nah dengerin. Kalau orang infak itu adalah orang yang senang bersedekah, nah ya, orang yang suka memberi, itu menunjukkan kualitas imannya. Tahu nggak kualitas iman? Kualitas itu ada yang bagus, namanya kualitas ya. Kualitas itu ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang kebal, ada yang tidak. Berarti kalau kalian tuh sering ngasih orang, suka berinfak, itu mengindikasikan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya kalau hati kamu itu, iman kamu itu tapi kalau kamu itu, wah ya kamu itu sopo itu juga kerjaku dewi, itu berarti mengindikasikan, menunjukkan kalau iman kamu itu apa? Kalau kita berinfak, ya berinfak banyak, ya kita yakin bahwasanya kalau kita infakkan itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu menunjukkan kalau iman kita itu apa?
tebal. Mana seringlah berinfak. Dan infak, orang infak itu diibaratkan apa? Diibaratkan itu apa? Menanam apa? Menanam satu biji. Menanam satu biji nanti akan tumbuh berbanyak. Itu infak. Itu manfaat untuk mana? Banyak-banyak infak. Nah, sekarang ketentuan infak. Infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah, ada infak mubah, ada infak haram. Itu ada infak. Infak wajib. Infak wajib itu apa? Infak wajib itu, nah, sekarang ketentuan infak yang banyak. Ketentuan infak. Itu infak itu ada infak wajib, infak sunnah, mubah, haram. haram. Nah ini infak wajib. Wajib contohnya apa tadi di situ? Contohnya Membayar zakat. membayar zakat. Terus Membayar mahar pengantin. membayar mahar pengantin. Pengantin. Saya tahu, Pak, mahar pengantin apa? Nanti kalau udah menikah tahu mahar lo. Maharnya berapa? Kan biasanya kalau mau dengar kamu lihat orang yang menikah kan, pernah hanya lihat ya. Kalau mau ijab itu hindara. Dulu, jangan mahar itu dulu. 1.000 aja. Wajib itu wajib harus dikasih ya. Wajib harus dikasih itu namanya apa? Infak wajib memberi mahar. Itu ya. Mau minta mahar apa dulu? Sholawat aja. Lalu berarti apa? Harus membaca sholawat. Harus harus apa? Yang diminta harus apa? Harus dikasih. Karena itu hukumnya wajib. Terus yang selanjutnya apa? Infak wajib? Menafkahi istri. Menafkahi istri harus kerja. Ini pangan sandang pangan istri. Terus yang selanjutnya? Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Memberikan nafkah istri yang sudah ditalak, kalau dia masih iddah. Terus yang selanjutnya yaitu adalah infak sunnah. Sekarang infak sunnah, yaitu infak sunnah yaitu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya membangun musola, membangun masjid, gitu ya. Terus infak untuk kepentingan umum, membuat apa itu? Jalan, itu ya, menginfakkan tanahnya untuk jadikan jalan. Infak untuk menolong musibah. Tahu yang menolong musibah, namanya di mana? Di Aceh, namanya ada tsunami. Kita mengumpulkan donasi, ditransferkan, nah itu namanya apa? Menginfakkan apa? Untuk musibah dan lain-lain. Sekarang infak mubah. Mubah itu apa? Boleh memberikan hadiah, hibah dan lain. Sekarang infak haram. Infak haram itu infak non muslim untuk menghalangi syariat Islam. Orang infak bukan karena Allah. Infak yang haram itu apa? Infaknya orang non muslim, tapi dia itu apa? Untuk menghalang-halangi syariat Islam. Yang kedua, infak yang haram itu apa? Infak tapi karena tidak apa? Untuk mencari ridho Allah, ini untuk pamer dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi hukumnya haram. Tuh, ya nak ya. Lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa ada? Gimana nak? Misalnya kan aku infak, dan itu saudaraku tuh, aku kan infak tapi infak barang yang disayangin aku, begitu. Saudaraku tuh nggak ikhlas ngasih. Ulangi sekali gimana? Kan aku kan punya baju bagus, terus aku infakin, terus mama aku tuh nggak ikhlas kalau aku infakin itu. Gimana? Gimana? Gitu ibunya tadi ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, yaitu apa? Bagaimana kalau saya itu menginfakkan bajunya paling bagus, tapi orang tua saya itu tidak ikhlas. Nah, kita kembali ya, itu punya siapa? Ya, itu punya siapa? Nah, itu kalau punya kamu, insya Allah tetap menjadi apa?
menjadi apa? Menjadi amal kalian. Walaupun kalian itu apa? Tidak walaupun orang tuanya tidak ikhlas. Tapi dengan tidak ikhlasnya kamu harus apa? Memberi apa? Pengertian. Oh mah, kalau infak itu harus gini dong mah. Seperti itu. Harus apa? Dikasih pengertian, tapi dengan cara yang baik. Ada yang lagi? Cukup? Kalau cukup, saya akan bagi kelompok. Ini untuk tugas kelompok nanti dipresentasikan untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, untuk kelompok 1 ini nanti ditulis di situ tugasnya. Ini untuk kelompok 1 mendeskripsikan tentang pengertian dasar dan dasar hukum infak. Di sini ada gambar bayar infak, tapi di sini apa? Awas tertukar. Karena apa? Kamu disuruh mendeskripsikan agak ke belakang, mendeskripsikan bahwasanya infak itu harus apa? Gak boleh tertukar. Pengertian infak itu gak boleh tertukar. Karena apa? Ada infak, ada sedekah, terus ada zakat. Itu beda pengertian. Karena itu kamu untuk tugas kelompok 1 ini apa? Memberikan atau mendiskusikan tentang pengertian infak dan dasar hukumnya. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 ini adalah untuk kelompok 2 tugasnya itu mensimulasikan ketentuan infak. Nah, di situ bahwasanya tadi Bapak ya, bahwasanya di sini orang yang boleh berhak menerima infak. Nah, orang yang berhak menerima infak di situ ada. Nanti dicari di sini gambarnya adalah apa? Orang infak, tapi infaknya kepada orang kaya. Boleh nggak? Nanti di situ dicari bagaimana boleh nggak hukumnya kalau kita itu menginfakkan harta kita kepada orang yang lebih kaya. Karena dikerjakan nanti presentasi. Ketika nanti presentasi teman atau kelompok yang lain boleh bertanya kepada kelompok yang presentasi. Silakan. Silakan. Ditulis ya, nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa, ya. Nah, ditulis itu, tulis ketuanya siapa, nanti membacakan siapa, diatur oleh kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Belum loh. Tadi katanya udah bilang sudah. Gimana nih? Sudah selesai belum? Masih dikoreksi. Oh, masih dikoreksi. Oke. Nomor 1 sudah selesai? Benar sudah selesai? Benar, Pak. Dikoreksi dulu, dimusyawarahkan dengan temannya.
Ayo, saya harapkan kekompakannya. Kekompakan ini juga dinilai nanti bagaimana kalian itu kekompakan dalam tim atau dalam kelompok, ya. Siap? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang kelompok mana yang dulu? Kelompok satu atau kedua? Kelompok dua. Nah, sekarang kalau saling berebut mana duluan, yang mau duluan. Sekarang saya panggil kelompok yang mana? Sweet atau mana? Sweet aja ya. Yuk, silakan. Kelompok berapa? Oh, oke. 1, 2, 3. Nah, satu kali. Yang kalah, silakan presentasikan dulu. Di depan, Pak. Di situ aja. Baca. Kelompok 2, Ketua Eva, Leha, Laila, Fatah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 2, Ketua Eva, Leha, Laila, Fatah. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima infak. Orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang sedang perjalanan atau musafir. Karena dia masih mampu membeli kebutuhan hidupnya. Seharusnya orang yang mampu yang memberikan infak kepada orang yang kurang mampu. Cukup untuk kelompok 2? Cukup. Ada pertanyaan kelompok 1? Tidak cukup. Masa cukup? Ayo coba cari dulu. Jadi yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang yaitu bagaimana tentang tata cara menginfakkan. Cukup? Kelompok 1? Cukup. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Sekarang nanti siapkan untuk pertanyaan untuk kelompok 2 nanti didengarkan. Apabila nanti ada pertanyaan untuk kelompok 1 boleh diajukan. Silakan untuk kelompok 1. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang infak. Anggota kelompok Arjuna Rizky Nita. Ketua kelompok Arjuna. Bagaimana definisi pengertian infak? 1. Menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. 2. Menurut istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 3. Dasar infak. Al-Imran ayat 92. Cukup untuk kelompok 2? Kelompok 1? Cukup, Pak. Cukup? Pertanyaannya? Silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok? Ada? Nama sebutkan namanya dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 namanya adalah Fatah. Silakan. Saya bertanya hukum infak apa? Nah, ini ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 1, apa hukum infak tersebut itu? Hukum infak ada yang wajib, Aha. ada yang sunnah, mubah, dan haram. Was dengan
Jawaban untuk kelompok 1 tadi bahwasanya mengatakan tadi kelompok 2 itu mengatakan bahwa mempertanyakan yaitu diwakili oleh Fatah bahwasanya infak itu apa hukumnya infak? Kita dijawab oleh kelompok 1 bahwasanya infak itu ada di 4 hukum, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram. Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Ini ya. Nah, ini diskusinya ya. Saya harapkan besok lagi untuk tugas kelompok ini dikerjakan lebih dengan inisiatif lagi. Ya, saya harapkan dalam belajar kelompok itu semuanya harus apa? Harus semuanya bekerja. Jangan sampai dalam belajar kelompok harus bekerja sama. Jangan sampai ada temannya yang mengerjakan, ada yang cuma diem. Ya. Terima kasih untuk belajar kelompok ini. Kita beri hapus untuk semuanya untuk kita semuanya. Sebelum Bapak tutup, mungkin akan Bapak simpulkan pelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang infak. Mengapa kita itu harus infak? Nah, karena apa? Kita itu manusia makhluk sosial. Kita dijadikan oleh Allah itu apa? Manusia yang membutuhkan orang lain, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, karena adanya perbedaan ini, kita diperintahkan oleh agama kita untuk berinfak, untuk saling memberi. Yang kaya memberi kepada yang miskin. Seperti itu. Ya, jangan yang miskin memberi yang kaya. Karena kebalik malah pengennya apa? Yang miskin itu nggak isi apa? Sing kaya. Karena apa? Biar dia itu apa? Biar dia itu kasih oleh apa? Yang kaya. Nggak boleh seperti itu, ya. Infak. Nah, tadi pengertian infak yaitu menurut bahasa dan menurut istilah, yaitu menurut bahasa itu adalah membelanjakan dan menafkahkan. Untuk istilah yaitu apa? Membelanjakan otomatis sebagian harta yang diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita infak harus apa? Mencari ridho Allah. Tidak boleh mencari dengan apa? Yang lain. Itu ya. Itu seperti itu. Paham ya? Terus yang selanjutnya dasar hukum infak. Dasar hukum infak berarti bahasanya dasar hukum infak itu surah Al-Imran ayat 90. Ya. Terus yang selanjutnya ketentuan infak. Ketentuan infak itu apa? Ada infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah, terus infak mubah, sama infak haram. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh Allah Subhanahu menjadi amal yang soleh. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.